Toleransi yang sering sekali diucapkan, seringkali orang memberi makna bermacam-macam. Tetapi kami ingin belajar spesifik hari ini tentang toleransi ala Nabi. Toleransi yang dicontohkan oleh Rasulullah pada zamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedatangan kami ke sini bertujuan untuk menanyakan tentang apa itu toleransi. Betul. Dan bagaimana toleransi yang diajarkan Rasulullah pada zamannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati teman-teman mahasiswa dari IAIN Sunan IAIN Jember, semoga kedatangan jenengan semua ke rumah saya ini menimbulkan keberkahan dan menjadikan kita sebagai saudara. Sesuai dengan pertanyaan yang Abu barusan tanyakan, toleransi. Sebetulnya toleransi dalam Islam itu, toleransi itu adalah apa ya istilahnya toleransi itu ya, saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Itu pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Pada zaman Rasulullah itu dulu ada orang yang sakit. Kebetulan yang sakit itu bukan dari orang Islam, dari anaknya orang kafir. Ketika dia sakit, terus Rasulullah nanya, mana anak kecil yang selalu melempar aku ketika aku sholat, ketika aku mau ke Masjidil Haram? Rasulullah selalu dilempar pakai batu, bahkan diludahi. Ya. Saking toleransinya Rasulullah sampai tanya sama tetangganya, mana anak yang selalu meludahi saya? Tidak ada ya Rasulullah, sekarang dia dalam keadaan sakit. Makanya bahwa Rasulullah habis selesai sholat, lalu beliau ambil kurma. Ada ulama yang mengatakan ambil roti dengan susu lalu dibawa ke yang sakit itu. Ini saking toleransinya Rasulullah. Ketika nyampe di rumahnya, Rasulullah itu ucap salam. Terkejut itu si anak, sampai dia mengatakan, ya Muhammad, tidak ada orang yang paling aku cintai seperti Abu Jahal, Abu Lahab menjenguk aku pertama kali, kecuali engkau yang paling aku benci. Ini kan menunjukkan toleransinya Rasulullah. Ya. Jadi toleransi dalam tanda kutip di sini ya saling menghormati. Ya. Saling menghormati ketika tidak bertentangan dengan syariat. Kalau bertentangan dengan syariat, seperti kita mengucapkan salam sama orang selain non-muslim, maka dalam ajaran kita Islam itu tidak dibolehkan. Jadi intinya menurut saya itu toleransi ya saling menghormati. Selama saling menghormati itu tidak bertentangan dengan syariat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dulu itu ada orang kafir minta tolong pada Rasulullah. Ketika Rasulullah naik kuda, lalu orang kafir itu ngejar Rasulullah dari belakang. Ya. Ketika itu surbannya Rasulullah itu ditarik sampai Rasulullah itu akan jatuh. Sampai kata ulama, saking kerasnya tarikan surban yang ditarik oleh orang kafir itu, ininya Rasulullah mengira. Lalu dia bilang pada Rasulullah, ya Muhammad, kalau kamu benar-benar Nabi, benar-benar orang yang diagungkan oleh orang Islam, aku minta sesuatu padamu. Apa kata Rasulullah? Ini saking toleransinya Rasulullah kan ya. Oh ya, ini surban kamu bawa ke gunung itu. Nanti di gunung itu ada sahabat saya namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Kamu bilang, semua yang ada di gunung itu kamu ambil. Udah. Dia pergi ke mana? Ke gunung, lalu bilang, Abu Dzar, tidakkah kamu tahu apa? Ini surban siapa? Oh, itu surban Rasulullah, surban Nabi Muhammad. Saya barusan ketemu dengan Nabi Muhammad. Sesuatu yang ada di gunung ini semuanya suruh saya ambil. Suruh ambil. Apa yang ada di gunung itu? Kambing. Perkiraan kata ulama ribuan kambing. Dibawa itu
ke rumahnya, sampai dia bilang nyampe di rumahnya, kumpul semuanya orang kafir di sini. Muhammad itu orang baik, Muhammad itu toleransi dengan kita. Ini buktinya. Barusan saya melakukan perbuatan begini pada Muhammad, akan tetapi Muhammad melakukan perbuatan sebaliknya dengan saya. Ayo sekarang kita masuk Islam. Karena toleransinya Rasulullah dengan orang kafir. Sebetulnya dalam sejarah itu banyak ya. Toleransi, contoh toleransinya Rasulullah dengan non-Islam. Jadi makanya kata ulama, toleransi itu adalah saling menghormati, ya, walaupun beda agama. Tapi dalam tanda kutip, toleransinya itu yang sesuai dengan syariat. Ya, begitu. Sebetulnya dalam sejarah itu banyak contoh-contoh toleransinya Rasulullah. Ya. Nah, kalau pas dibandingkan dengan zaman kita sekarang itu, saya kira toleransi tetap dibutuhkan antara satu dengan yang lain. Yang seperti kita orang Islam, ketika ada non-Muslim melakukan ibadah sesuai dengan ritual mereka, ya kita hormati, kan gitu. Jangan kita ancam, jangan kita hardi. Rasulullah dalam sejarah belum pernah. Justru Rasulullah itu bersama mereka dengan uswatun hasanah, dengan suri tauladan yang baik, dengan akhlak yang baik. Kita hormati ritual mereka, ya. Dengan sebab kita berbuat baik pada mereka, mereka itu nanti akan ta'alluq. Akan apa ta'alluq itu ya? Akan ikut pada ajaran kita, menunjukkan ajaran Islam itu sangat mengajarkan tentang toleransi. Banyak dalam sejarah itu tentang toleransinya Rasulullah ketika berhadapan dengan Muslim. Kalau ini Ustaz, semacam budak sama tuannya gitu. Kalau semisal itu kan sebelum apa ya? Sebelum diperbudak itu kan ada perjanjian atau begitu ya. Terus kalau tuannya ini Nasrani, nah budaknya ini Islam. Itu Ustaz, apakah budaknya ini ya harus mengikuti perjanjiannya gitu. Soalnya kan budaknya itu butuh banget. Oh, itu pernah terjadi pada Sayyidina Bilal. Ya. Ketika itu Sayyidina Bilal statusnya sebagai budak. Terus majikannya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf itu kebetulan ketika itu masih non-Muslim. Tapi perlu digarisbawahi di sini, perbudakan itu kan sekarang kan sudah ada. Ketika Islam itu datang, diantaranya menghapus perbudakan. Jadi asalnya ada yang tinggi derajatnya, ada yang bawah. Dengan sebab datangnya Islam, semua manusia itu kan sama derajatnya, kan gitu. Ketika Sayyidina Bilal itu dulu Islam, dan sedangkan Umayyah bin Khalaf itu non-Muslim, beliau tetap Sayyidina Bilal itu apa yang diperintahkan oleh Umayyah selaku majikannya itu dia lakukan. Ya. Tapi kalau Umayyah mengatakan jangan sholat, tapi Sayyidina Bilal tidak. Walaupun itu majikannya, karena berdasarkan hadis Rasulullah itu la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, kan gitu ya. Karena Rasulullah mengatakan la ta'ata, janganlah kalian taat. La ta'ata li makhluqin, pada seorang makhluk, pada seorang majikan, pada seorang tuan, pada seorang bupati, pada seorang presiden, kan begitu. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, untuk bermaksiat pada Allah Sang Pencipta. Jadi walaupun Sayyidina Bilal itu disuruh jangan sholat oleh Umayyah bin Khalaf, jangan puasa, tapi beliau tetap sholat. Ya. Ada lagi budak dulu pada zaman Rasulullah itu namanya Khabbab ibnul Arad. Khabbab ibnul Arad itu statusnya sebagai budak dulu. Dia punya majikan kebetulan non-Muslim. Ya, seperti itu.
selama tidak bertentangan dengan syariat, selama majikannya itu tidak menyuruh perbuatan yang melakukan sholat, tetap ini. Bahkan pada suatu saat Khabbab bin Arad itu disuruh meninggalkan sholat oleh majikannya, dia tidak mau, sampai oleh majikannya itu disiksa. Tahu siksanya gimana? Ini yang dicopot, bukunya dicopot. Khabbab bin Arad, ya statusnya sebagai budak, ya, dicopot. Ayo, tetap akan sholat, tetap dia mengatakan la ahad, Allahu ahad, Allahu ahad. Kenapa? Karena majikannya menyuruh dia jangan sholat. Ya, ini sesuai dengan apa yang saya katakan barusan, sabda Rasulullah, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ya. Jadi walaupun majikan yang mengatakan jangan sholat, jangan kita taat. Bahkan dalam ajaran Islam itu ketika ada seorang anak oleh orang tuanya jangan suruh sholat, jangan suruh puasa, boleh bahkan anak itu melanggar dari apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Apakah anak itu termasuk anak yang durhaka? Tidak, kata ulama. Tidak termasuk anak yang durhaka. Kenapa? Karena perintahnya orang tua itu melanggar syariat, tidak sesuai dengan syariat. Jadi pada intinya walaupun ada seorang majikan, ada orang tua, kan ada guru lah, memerintahkan pada murid, memerintahkan pada orang budaknya, selama melanggar syariat maka tidak boleh kita ikut. Karena berdasarkan dengan hadis barusan itu, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Itu satunya. Ini Saya sangat terima kasih karena kedatangan tamu mulia seperti ini. Dia di samping sebagai kenalan dengan saya juga sebagai ajang silaturahim ya. Seumpama kan diundang ada hari raya non muslim gitu kan, terus umpama mengucapkan gitu, itu kan termasuk toleransi. Apakah orang muslim juga boleh Mengucapkan selamat Natal gitu? Selamat ya. Sebetulnya dalam masalah toleransi terkait masalah mengucapkan kalimat selamat Natal, banyak ulama itu ikhtilaf. Tapi kita harus ambil yang hati-hati saja. Ya. Karena ketika ada suatu ikhtilaf ulama, kita ambil yang hati-hati, maka insya Allah itu yang lebih baik. Contohnya, bahwa ada ulama yang mengatakan haram, ada yang mengatakan boleh, bahkan ada yang mengatakan makruh, kan gitu. Nah, kita ambil yang haram saja, agar lebih hati-hati pada kita. Tentang mengucapkan kalimat selamat Natal, ya, memang itu toleransi bagi kita. Tapi yang perlu kita ingat, mengucapkan selamat Natal itu kan sama dengan kita menghormati atau mengagungkan dengan apa yang mereka lakukan. Sehingga ada ulama yang mengatakan lebih baik kita jangan mengucapkan, walaupun cuma menghormati sebetulnya itu banyak kan ya. Walaupun dengan tanpa mengucapkan selamat Natal itu kan ada, contohnya salaman dengan mereka, apalagi yang sekiranya tidak melanggar syariat, itu memberi makanan pada mereka. Yang penting kita tidak mengucapkan selamat Natal, karena kita ambil yang lebih hati-hati saja. Karena kata ulama, mengucapkan selamat Natal pada non-Islam maka dikategorikan, ada yang mengatakan murtad gitu. Ya. Masalahnya murtad di sini kan ada murtad qauli katanya ya, ada murtad fi'li, ada murtad apa itu. Ya, masih bisa dikatakan murtad qauli. Nah, makanya kita ya harus hati-hati saja, ambil yang lebih hati-hati, yaitu ya jangan sampai mengucapkan seperti itu. Sebetulnya toleransi itu kan banyak kan begitu.
Mungkin cuma itu. Gimana? Terima kasih Ustaz. Sudah memberi. Sudah Oh beri. iya. Ya, secara pribadi terima kasih kepada adik-adik. Semoga apa yang jadi hajat jenengan itu bersamaan dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Semoga akan dinilai amal yang baik. Apa saja yang menjadi hajat jenengan semua mudah-mudahan akan diberi kelancaran oleh Allah Taala. Doa kita akhiri dengan bacaan doa agar pertemuan ini menjadi pertemuan yang barakah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana ba'da tafarraqan ma'suma. Allahumma nawwir qulubana wa qulub ahlina wa qulub auladina bi nuri hidayatika wa barakatuh. Minum syamsika abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.